Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika minat kelas 11. Pada video kali ini akan saya jelaskan salah satu penyelesaian contoh soal persamaan trigonometri campuran. Adapun soalnya adalah hitunglah himpunan penyelesaian dari persamaan di bawah jika diketahui X mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Persamaannya adalah 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X dikurangi 3 sama dengan 0. Biasanya kalau kita melihat kuadrat kan itu kita misalkan ya, kita dimisalkan sin X sama dengan P atau cos X sama dengan Q seperti itu. Namun dalam persamaan di sini kita tidak bisa memisalkan karena apa? Karena yang pertama adalah sin kuadrat X, kemudian yang di sini adalah cos X. Jadi kita bingung yang misalkan kita harus yang mana. Untuk itu kita harus olah dulu persamaan di sini menjadi sebuah persamaan yang trigonometrinya itu mirip atau sejenis. Masih ingat pada waktu kelas 10 dulu pada pembelajaran matematika wajib, kita tahu kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian maka kita peroleh sin kuadrat X sama dengan apa? Sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Kemudian, dari sini kita bisa ganti sin kuadrat X menjadi 1 dikurangi cos kuadrat X. Kenapa bukan cos X yang diganti? Kalau cos X yang diganti nanti kemungkinan yang bisa kita pakai adalah tan sama dengan sin per cos. Adapun jika nanti pakai ini, persamaan di sini nanti akan tambah rumit, jadi bukan jadi sama tapi malah jadi tambah beda-beda. Untuk itu kita pakai yang sin kuadrat X sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Jadi sin kuadrat di sini kita ganti dengan 1 min cos 1 dikurangi cos kuadrat X. Yang ini masih sama. Kemudian di sini bersifat asosiasi ya. Jadi 2 kalikan 1 2 dikalikan negatif cos kuadrat X atau 2 dikalikan negatif langsung negatif 2 cos kuadrat X, kemudian ini ditambahkan. Kemudian kita yang 2 ini saya jumlahkan dengan negatif 3. Negatif 3 tambah 2 adalah negatif 1. Kemudian biar kuadratnya tidak negatif, maka semua saya kalikan dengan negatif. Yang ini jadi positif, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Kemudian dari sini sudah cantik, sini kuadrat, sini adalah cos X-nya yang tidak ada kuadrat, sini hanya konstanta saja. Baru kita misalkan. Karena di sini cos, maka yang kita misalkan adalah cos X sama dengan P. Maka kita peroleh dari persamaan ini adalah 2P kuadrat dikurangi 3P ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan persamaan ini, sudah persamaan kuadrat, tinggal kita faktorkan. Berapa dikali, karena depannya P kuadrat adalah 2, maka bilangan jika dikalikan sama dengan 1 kalikan 2 sama dengan 2. Jika ditambahkan adalah negatif 3. 2 itu kemungkinan 2 kalikan 1 atau negatif 2 kalikan negatif 1. Kalau 2 ditambah 1 sama dengan 3, kalau negatif 2 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 3. Jadi saya pilihnya yang ini. Jadi saya ditulis saja negatif 3P, saya jabarkan menjadi negatif 2P dikurangi 1P atau P ditambah 1.
Ini sama saja karena negatif 2P dikurangi P sama dengan negatif 3P. Kemudian pakai sifat asosiatif. 2P dikeluarkan, kemudian kita buat kurungnya ini P negatif 1. Jadi di dua depan ini kita jabarkan dalam bentuk ini 2P kuadrat udah sama, kemudian ini 2P udah sama. Kemudian yang ini kita jabarkan. Negatif ini biar P negatif 1 maka asosiatifnya saya kasih negatif 1. Di sini P dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi negatif 1 kalikan P sama dengan negatif P, negatif 1 kalikan negatif 1 sama dengan 1. Kemudian ini sudah sama, berarti tinggal kita gabungkan yang depan menjadi 2P dikurangi 1 dikalikan P kurangi 1 sama dengan 0. Adapun pembelajaran ini merupakan pelajaran SMP matematika dalam pemfaktoran persamaan kuadrat. Dari pemfaktoran ini kita peroleh 2P dikurangi 1 sama dengan 0 atau P dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian kita peroleh 2P, negatif satunya pindah ruas menjadi sama dengan 1 dan P sama dengan setengah. Kemudian P dikurangi 1 sama dengan 0, kita peroleh P sama dengan 1. Langkah selanjutnya yaitu kita kembalikan P-nya tadi ke dalam permisalannya. Karena P sama dengan cos X, maka kita kembalikan di sini. Saya pakai biru saja. Jadi P sama dengan setengah, maka cos X sama dengan setengah atau cos X sama dengan 1. Baru kita cari HP-nya untuk cos X sama dengan setengah dan cos X sama dengan 1. Mencari HP untuk yang pertama adalah cos X sama dengan setengah. Adapun setengah merupakan setengah ini sama dengan cos 60 derajat. Jadi bisa saya tulis cos X sama dengan cos 60 derajat. Kemudian di sini adalah ruas kiri, kemudian 60 adalah alfa. Ini cosnya sudah sama, baru kita dapat peroleh rumus yang pertama adalah ruas kiri X sama dengan alfa 60 derajat ditambah K kalikan 360 derajat. Karena sudah X nya sendiri maka langsung saja ke K sama dengan 0, maka X sama dengan 60 derajat, K nya kita ganti dengan 0. 0 dikalikan 360 sama dengan 0, maka X sama dengan 60 derajat. 60 derajat apakah masuk dalam rentang? 60 derajat masih di sini, jadi untuk 60 derajat dia memenuhi. Lanjut ke K sama dengan 1. 360 derajat ditambah 60 derajat adalah 420. Cek rentang, 420 ada di kanannya 360, jadi 420 dia tidak memenuhi dan stop. Kita lanjut ke rumus yang kedua, yaitu ruas kiri sama dengan negatif 60, negatif alfa ya untuk cos, kalikan K 360 derajat. Kemudian kita masukkan X, karena sudah peroleh ini, sudah X nya sendirian, maka kita masukkan K sama dengan 0. Kita gantikannya sama dengan 0. Sama dengan negatif 60 derajat. Negatif 60 derajat dia ada di kiri rentang, jadi ketika K nya nanti 1 mungkin masih dalam rentang, jadi dia tidak memenuhi tapi masih lanjut karena ada di kiri rentang. K nya diganti dengan 1, hasilnya adalah 60 derajat, negatif 60 derajat ditambah 360 derajat
sama dengan 300 derajat. Cek rentang 300 derajat ada di mana? Dia ada di dalam rentang, maka untuk 300 derajat dia memenuhi dan lanjut ke K sama dengan 2. Kita ganti K-nya dengan 2. Sama dengan 660 derajat. Untuk 660 derajat dia ada di kanannya rentang, jadi untuk 660 derajat dia tidak memenuhi dan stop. Jadi untuk rumus 1 sudah, rumus 2 sudah, kita ke ini cos X sama dengan setengah, kita ke cos X sama dengan 1. Adapun cos 1 itu merupakan cos 0 derajat. Jadi bisa kita tulis cos X sama dengan cos 0. Dan ini adalah alfa. Ini ruas kiri dan 0 merupakan alfa. Rumus yang pertama. Jadi rumusnya adalah ruas kiri X alfa ditambah K kalikan 360 derajat, baru kita masukkan K sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 derajat, kita ganti K-nya dengan 0. Maka kita peroleh 0 derajat. 0 derajat dicek rentang ada di mana? 0 derajat ada di sini dan dia X lebih dari sama dengan, jadi 0-nya termasuk. Jadi untuk 0 derajat dia memenuhi dan lanjut ke K sama dengan 1 sama dengan X. K-nya kita ganti dengan 1. 0 derajat ditambah 1 kalikan 360 derajat sama dengan 360 derajat. Cek rentang 360 derajat ada di mana? Ada di sini dan dia kurang dari sama dengan, jadi dia termasuk. Jadi untuk 360 derajat dia memenuhi dan lanjut ke K sama dengan, nggak perlu lanjut sebenarnya karena dia sudah mentok di 360. Jelas kalau untuk K sama dengan 2 nanti pasti akan lebih dari 360 derajat. Maka kita lanjut ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah X negatif alfa, jadi negatif 0 derajat ditambah K kalikan 360 derajat. Karena negatif 0 derajat itu sama dengan 0 derajat, jadi tidak perlu kita hitung lagi, sudah pasti nanti hasilnya adalah X sama dengan 0 derajat dan X sama dengan 360 derajat. Kemudian tinggal kita susun himpunan penyelesaiannya apa saja yang memenuhi. Ini adalah 0 derajat, 360 derajat, kemudian yang atas 300 derajat dan 60 derajat, 300 dan 60, 300 derajat dan 60 derajat. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.